Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Misteri Nenek di Gunung Perahu. Waktu itu bulan Oktober. Cuaca sudah mulai hujan, tapi saat tiba di Wonosobo cuaca masih bersahabat. Aku bersama sekitar 24 orang dalam rombongan pada saat itu. Kenapa kami mendaki dengan jumlah rombongan yang banyak? Karena event pendakian tersebut bertepatan dengan hari jadi komunitas kami. Pendakian terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 5 orang, sedangkan 4 orang bertugas sebagai tim advance. Mereka bergerak cepat di depan untuk memilih tempat dan mendirikan sebagian tenda yang mereka bawa. Aku berada di kelompok paling belakang, bertugas menemani teman-teman yang berjalan santai. Karena aku pun termasuk dalam golongan pendaki santai. Kami memulai pendakian sekitar jam 3 sore. Sampai di pos cacingan itu sekitar jam 5 sore. Ya, cukup lama. Karena kelompok belakang adalah kelompok yang berjalan sangat santai. Ada sekitar 2 orang yang kurang enak badan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berjalan sedikit menjauh dari tempat kami berhenti. Sebut saja dia Mbak Era. Mbak Era kemudian bersandar di sebuah pohon, terdiam, dan kemudian menangis. Mas Gary yang melihat kejadian tersebut pertama kali langsung memanggilku. "Black, itu si Era kenapa dah nangis?" Aku langsung melihat ke arah Mbak Era. Dan benar saja, aku mendapati dia sedang menangis sambil menutup wajahnya. Aku pun segera menghampirinya. "Mbak Era kenapa nangis?" Tanyaku sambil merangkul pundaknya. Kemudian aku melihat dia berusaha menguasai dirinya, menghapus air matanya, dan berusaha bicara padaku. "Gak apa-apa kok, aku takut nyusahin kalian aja," serunya sambil masih sedikit terisak. "Nyusahin apa, Mbak?" "Enggak kok, kita kan jalannya santai. Aku juga capek kok, jadi jalannya pelan." Aku berusaha menenangkan dia. Padahal aku pun heran, apa maksudnya nyusahin? Padahal sedari tadi kami berjalan santai sambil bercanda dan ketawa-ketawa tanpa ada yang merasa terbebani. Mbak Era pun begitu. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan. Masih di trek yang terjal, kami berhenti sejenak karena sepertinya akan azan maghrib. Sudah lumayan gelap, tiba-tiba terdengar seperti ada helikopter mendekati kami. Angin bertiup dengan sangat kencang. Sepertinya ada badai di atas. Aku yang panik langsung berteriak ke teman-teman yang berada di dekatku. "Pegangan ya, pegangan apa aja yang di samping kalian." Di atas, suara gemuruh itu masih terus berlangsung sekitar 15 menit. Kemudian tiba-tiba berhenti dan kabut tebal turun menutupi pandangan. Kami segera menyalakan headlamp dan senter yang sedari tadi sudah aku instruksikan untuk dikeluarkan. Berhubung aku adalah kelompok terakhir pada saat itu, jadi sudah ada kelompok kami yang sampai di atas. Mbak Era yang tadinya bersamaku sudah berjalan sedikit lebih dulu di depan dan kutitipkan ke Danang yang menjemput kami dari atas tadi. Aku masih berjalan bersama Kiki yang jalannya sangat pelan karena sudah mulai lelah dengan trek terjal.
Aku ditemani Mas Yahya, Mbak Rini, dan Akang. Tiba-tiba, aku mendengar Danang berteriak memanggil nama Mbak Era. Mbak Era! Woi, Mbak Era! Kami semua kaget dan kemudian panik. Aku sudah membayangkan yang tidak-tidak. Akang, cepat naik, lihat ada apa. Akang langsung berlari ke atas, mencari tahu apa yang terjadi di atas. Aku berjalan terus sambil menggandeng Kiki bersama Mbak Rini. Sesampainya di atas, kami langsung mencari di mana tenda kami berada. Aku bertemu dengan Akang, Danang, dan Mbak Era sedang duduk di pinggir jalan yang sudah datar menuju puncak Gunung Prau. Wajah Mbak Era sudah pucat sempurna. Aku menghampiri Mbak Era. Kiki dan Mbak Rini duduk di sisi kiri dan kanan Mbak Era. Aku tepat berada di depan Mbak Era dan mulai bertanya. Mbak Era nggak apa-apa? Udah minum belum? Dia mengangguk dan terus mengatur nafasnya. Aku menatap Danang yang tadi berteriak. Kenapa? Tanyaku. Tadi Mbak Era gua suruh tunggu mak di tempat datar yang aman. Gua suruh duduk, tungguin gua sampai gue datang lagi. Terus gua turun mau jemput lo, mau bawain tas salah satu dari kalian kan. Nah, tiba-tiba turun kabut tebel kan tuh. Terus gua balik lagi ke tempat Mbak Era. Gue lihat Mbak Era udah gak ada. Gue cari dia. Gak taunya dia lagi jalan ke arah jurang itu, Mak. Danang menjelaskan dan aku merinding. Kenapa Mbak Era gak dengerin omongan Danang buat diem nunggu dia? Aku bertanya pelan ke Mbak Era. Mbak Era menarik nafas panjang dan mulai berbicara. Tadi aku udah nungguin Danang. Terus pas kabut tebal itu turun, aku lihat Danang jalan di depan aku dan gak nengok sama sekali ke arah aku. Aku panggil-panggil juga gak nengok sama sekali. Ya udah, aku kejar dia kan. Terus tiba-tiba ada Danang di belakang aku dan narik aku. Terus jalan ke sini. Oke, aku memahami kondisi ini tidak baik untuk diteruskan sekarang. Kasihan Kiki juga yang sudah kelelahan. Akhirnya, aku mengajak mereka beranjak dan segera mencari di mana tenda rombongan kami. Tenda kami berada lumayan jauh dari titik puncak. Karena kami membawa banyak tenda, jadi kami membutuhkan tempat yang lumayan luas. Satu tenda kami gunakan untuk memasak. Angin masih lumayan kencang karena badai tadi. Dan benar saja, tadi sempat terjadi badai angin yang lumayan kencang, sampai tenda yang sudah didirikan sempat roboh. Aku dan Mbak Rini sudah siap memasak di dalam tenda dapur. Rombongan yang lain sudah berganti pakaian dan sedang menikmati minuman hangat. Kami berdua memasak makan malam secara singkat dan langsung menyantap makanan yang langsung dingin. Karena udara Gunung Prau yang dingin parah. Aku belum sempat makan karena tiba-tiba Danang memanggilku. Mak, Mbak Anggi kayaknya gejala hipo deh. Lihat dah di tendanya. Aku segera lari ke tenda untuk 4 orang itu. Aku masuk dan mendapati Anggi ditemani Ola sedang kedinginan. Anggi dan Ola tadi berada di kelompok depan dan sampai duluan di tenda. Dia udah ganti baju belum, La? Tanyaku. Kayaknya belum deh. Tadi gue keluar bentar ngambil makan buat dia. Dia udah masuk sleeping bag gini, terus menggigil. Bantuin gue yuk, La. Aku segera membuka pakaiannya, melilitnya dengan thermal blanket yang ada di tas kecilku. Dan menyelimutinya lagi dengan sleeping bag.
Danang dan Akang di luar tenda sudah memasak air panas untuk dimasukkan ke dalam botol. Di tengah kami menangani gejala hiponya, tiba-tiba Anggi menangis. Dia menangis semakin kencang, tapi air matanya tidak keluar. Aku dan Ola bertatapan. Ola berbisik ke aku. Kesurupan deh kayaknya. Gua takut, Cak. Aku menginstruksikan Ola untuk tetap tenang dan baca-baca surat Al-Quran yang dia bisa. Anggi kenapa nangis? Masih dingin ya? Udah, diem dong. Kan ini udah diselimutin. Nanti juga hilang dinginnya. Seruku masih positif. Dia hanya kedinginan saja. Anggi menangis makin keras. Aku takut yang lain di luar malah jadi panik dan ketakutan. Aku langsung memeluk Anggi, berusaha menenangkan dia dengan membaca syahadat dan takbir di kupingnya. Danang dan Akang membuka resleting tenda dan ikut berdoa sebisa mereka. Udah dong Gi, jangan nangis terus. Tapi bukannya diam. Anggi malah semakin keras menangis dan mulai memberontak dari pelukanku. Ola, Akang, dan Danang segera membantuku memegang Anggi. Anggi, udah sih, jangan nangis terus. Anggi kenapa? Bilang dong, seru Ola panik. Kulon bonten Anggi. Ngomah kulo ning dhuwur bukit iku, jawab Anggi sambil menunjuk ke arah belakang. Dia duduk dengan mata tetap terpejam. Kami semua kaget mendengar jawaban Anggi. Pertama, suaranya berubah menjadi seperti suara seorang nenek. Kedua, Anggi bukan orang Jawa, melainkan orang Sunda Tulen. Bagaimana dia bisa berbicara bahasa Jawa fasih dengan logatnya? Oke, mungkin ini yang dinamakan kerasukan atau kemasukan. Tidak bisa kututupi. Aku takut. Begitu pula dengan beberapa orang yang ada di dalam tenda itu. Aku, Ola, Danang, dan Akang. Tapi walaupun takut, hal ini tidak dapat kami hindari. Bagaimanapun, kami harus menolong Anggi dan menyadarkan dia kembali. Di situ hanya aku dan Danang yang sedikit mengerti bahasa Jawa. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya. Nyuwun sewu mbah, wonten nopo ya mbah? Aku lupa apa saja yang dikatakan oleh nenek itu. Yang aku ingat, beliau bilang, Anggi ini tadi sempat pipis dekat rumahnya dan tidak permisi. Aku mengerti bahasa Jawa, tapi tidak lancar berbicara bahasa Jawa. Seadanya banget. Jadi, sebisanya aku meminta maaf dan meminta si nenek untuk pulang. Tidak lama kemudian Anggi langsung muntah, tapi tidak mengeluarkan apapun dari mulutnya. Setelah itu, Anggi membuka matanya dan sadar. Kami segera memberi Anggi minuman hangat dan mengajak dia bicara banyak supaya konsentrasinya kembali. Setelah semuanya kembali normal, Anggi pun kembali memakai pakaiannya dan tidak lupa jaket tebal. Aku segera keluar dari tenda Anggi setelah semuanya sudah kembali normal. Aku sendiri juga belum berganti pakaian sejak sampai karena langsung memasak. Baru saja aku keluar dari tendanya Anggi, aku sudah kembali dikagetkan dengan apa yang aku lihat di belakang tenda Anggi. Aku melihat seorang nenek berdiri tidak jauh dari tenda, di tempat sepi yang tidak ada satupun tenda. Walaupun tampilannya tidak seram,
Tapi aku tetap saja kabur masuk ke tendaku setelah si nenek itu tersenyum padaku. Malam itu di Gunung Perahu pemandangannya sangat indah dan cerah. Walaupun sore tadi sempat badai angin, tapi malam ini kami diberikan pemandangan langit yang luar biasa. Tapi aku sudah tidak ingin berada di luar tenda. Aku segera berganti pakaian dan masuk ke dalam sleeping bag. Aku satu tenda dengan Mbak Rini dan Nadia sahabatku. Bray, lo gak mau keluar Bray, pemandangannya bagus tahu. Seru Nadia dari depan tenda. Kagak ah, gue gak tahan dinginnya, mau tidur aja. Padahal wajah si nenek itu terngiang terus di kepalaku. Tapi bukannya keluar, Nadia pun ikut masuk tenda dan tidur di sampingku. Begitu pula dengan Mbak Rini. Walaupun sedikit masih takut, tapi akhirnya aku bisa tidur tenang sampai pagi. Dan sampai kami turun lagi ke bawah, sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Semuanya turun dengan selamat dan sehat, dan kembali ke Jakarta tepat waktu. Intinya, dimanapun kita berada, di gunung pendek ataupun tinggi, semua risikonya sama. Tetap harus mawas diri dan jangan pernah meninggalkan teman sendirian di gunung. Kita berangkat bersama, pulang pun harus bersama. Hormati semua aspek yang ada, alam, dan sekitarnya. Karena kita bertamu, maka ada baiknya memberikan salam kepada tuan rumah.